Bismillahirrahmanirrahim. Mauta tahu Tawala nusur. nusyuro kalau berhenti karena ada alifnya. Diulangi lagi dari wala hayatau wala nusyuro. Diulangi lagi. Wala tau walam hayatau wala nusura. Bagus sekali Mas Abian. Lanjut Mbak Rea. Mic-nya boleh dimatiin lagi. Sekarang Mbak Rea ngaji. Ayat 4 dan 5 karena pendek sekali ini ayat. Wa qala alladzina kafaru. Ayo Mbak Rea. Alladzina kafaru Mbak Rea. Wa qala alladzi ayat 4 aja Mbak. Wa qala Ayat 25 sekarang. ya bareng Pak Yen yuk ngajinya Mbak Rea. Wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkunif tarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulmau wa zura. Yo, selanjutnya Mas Geral. Mana yang tadi ya Mas Geral ya? Terima kasih Mbak Rea. Mas Geral mana ya? Dragon Geral. Ayat sekarang ayat 5 Mas. Ayat 5 dan 6 ya. Mana nih Mas? Ayo suaranya. Videonya dinyalain Mas. Mas Geral. Ya. Mic-nya juga dinyalain.
Nggak kelihatan wajahnya Mas Kiral. Mas Kiral, wajahnya nggak kelihatan. Nah, salah pencet kayaknya ini Mas Kiral. Yuk, yang ayat 5 dan 6. Oh, ini Mas Kiral. Hadir lagi. Ayo ke Mas Kiral, yuk. Wa qalu asatirul tuh. Tiru iya sampai ayat 43 ya. Kalau sudah selesai sudah kita lanjutkan. Oke. Ya, diulangi lagi bareng Pak Jan ya, Mas. Ayat 4. Ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiyatum la alaihi bukrataw wa asila. Terima kasih Mas Kiral. Ayo ayat 6. Siapa yang mau ngasih ayat 6? saya Pak. Oh, Mas Fatih. Yo. Ayat 6. Qul anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahim. Rahima karena tanwin terus ada alifnya. Innahu kana ghafurur rahima. Gitu ya, Mas. Diulangi lagi dari innahu. Innahu kana ghafurur rahima. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Fatih. Ayat 7. Siapa yang nanti kita sampai ayat 8 ya. Ayat 7. Siapa yang mau ayat 7? Sebelum Pak In tunjuk loh. Saya Pak. Oke. Mas siapa ini ya? Mas Ali. Mas Ali. Oke Mas Ali. Maaf ya Pak In itu belum kenal namanya. Kalau wajahnya kenal. Oh ya. Oke Mas Ali, ayat 7. Wa qalu Ya kuy. Wa qalu ma la dihazar rasuliya kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ayat 7 Mas. Wa qalu ma li hadzal rasuli gitu. Wa qalu mali hadzal rasuliya kulut ta'ama fil waq
dibuka kok tahu lah yo kan ngerti Nadhiro. Ya, terima kasih Mas Ali. Sekarang ayat 8, ayat terakhir. Siapa? Saya. Oke, Mbak Mita. Mbak Sari. ayo dibuka kan sama oh ini Wajah. Videonya dinyalain Mbak Mita, Mbak Sari. Ya, ayat 8. Yang yulqa ilaihi. ayat 8 gitu Yo, bareng Pak Jen ya. Ayat 8. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah tadarus surat Al-Furqan ayat 1 sampai 8. Besok dilanjut lagi Al-Furqan ayat 9 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi jam 8 sampai jam setengah 9 agenda kita adalah tadarus. Sebelum jam 8, anak-anak harus sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah sholat duha. Ya, biar nanti pembelajarannya bisa lancar. Nanti kalau belum sarapan, kalian lapar. Karena nanti kita sampai jam berapa ya? Jam 10-an kayaknya. Oke, sekarang kita ke tematik ya. Hari ini tematiknya Pak Yan akan buat menjadi mapel. Jadi tidak tema hari ini tema apa? Ya. Jadi tidak pembelajaran 1, pembelajaran 2 biar kita lebih lebih mudah belajarnya. Kita Pak Yen akan membuat menjadi mapel saja. Pakai buku tematik nggak, Ya. Pak? Gimana? Aku nggak bawa buku tematik, Pak. Nggak apa-apa, lihat penjelasannya Pak Yen aja. Berapa, Pak? Berapa? Nggak usah buka buku tematik. Nanti buka buku tematiknya saat ada tugas saja. Hari ini cuma Pak Yen menyebarkan materi aja. Nanti dulu buka bukunya. Sebentar, Pak Yen akan share. Buku tulis. Enggak dulu, Mas. Cuman list doang. Nggak usah buka buku tulis, kita aja dulu. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Hari ini kita belajarnya PPKN, yaitu materinya adalah nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Siapa yang hafal Pancasila?
Sekarang. Hafal Pancasila enggak? Mas Fatih hafal Pancasila? Mas Fatih? Agak. Oke, Pancasila ayat. Sila pertama sampai sila kelima. Yo. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. Lalu Pak. Kemanusiaan yang adil dan Masa lupa? Pancasila. Halaman sekolah. Nama enggak sekolah? Persatuan Indonesia. Kegiatan yang dipimpin oleh 5 kebijakan. Ayo, siapa yang sebentar? Ini suaranya. Oh, gitu jaga. Mas Abian. Pancasila 1 sampai 5. Ya. Apa Mas? Abian. 1. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan sosial yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Salah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini siapa ya? Pakai akunnya ibunya, Dwi Indah. Siapa? Devara. Yo, coba Mas. Ketuhanan yang Maha Esa. Terus? 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kegiatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan. Permusyawaratan. 5. Lupa Pak, sila 4 sama 5 Pak. Oke. Mas siapa ya? Mas Sena. 1 sampai 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan Kemanusiaan yang adil dan Persatuan beradab. Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bagi rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial. Mas Akil yo. Ayo Kim. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan. 5. Kebijaksanaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Karena banyak yang lupa, yuk kita bareng-bareng. Pancasila. Ketuhanan Maha yang Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu Pancasila ya. Tak lupa Pancasilanya. Nah, perbuatan kita itu juga Pancasila tercermin dalam kegiatan kita sehari-hari.
Yo, chatnya di. Nah, chatnya Payan matiin. Ngechatnya pelajaran aja, nggak usah gamenya ya. Oke, Payan lanjut ya. Nih, Belajar mereka. sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila yang pertama. Nilai-nilai Ini udah mulai nilai udah harus tidur, bukan jam 10. Nanti nggak mau sampai jam 10 siang tidur. Yang sila yang pertama itu apa? Kita bangun pagi. Jam 6 bangun sholat subuh. Tidak. Nah, terus kalau bunyinya apa? Bunyi sila pertama. yang dinasihati ibunya siapa tadi? Oke, kita lanjut ya. Sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, contoh atau perbuatan dalam Tidak ada paksaan memeluk agama. ya, baik lanjut. Sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Nilai-nilai yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa adalah yang pertama adalah tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan orang lain harus ikut dengan agama kita, ya. Yang kedua, pengakuan atas kebebasan untuk memeluk agama. Jadi jika orang lain memeluk agama yang lain, dipersilahkan, jangan dipaksa. Dan kita juga harus menghormati. Nah, ini sama dengan surat Al-Kafirun yang ayat terakhir, yaitu lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Untuk agamaku, ya agamaku. Untuk agamamu, ya agamamu. Menjalankan agama saya dengan keyakinan saya, dan kamu boleh menjalankan agamamu dengan keyakinanmu. Gitu. Tidak boleh mencampur adukkannya. Oke. Sekarang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nih. Nilai yang tercermin dalam sila kedua adalah tidak membeda-bedakan manusia, saling mencintai sesama, dan tenggang rasa. Dalam berteman, kita tidak boleh membedakan status sosialnya. Misalkan orang yang kaya berteman dengan orang yang kaya, yang nggak punya berteman dengan orang nggak punya. Tidak boleh membeda-bedakan. Sholat 5 waktu, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Yang kedua, saling mencintai. Mengapa terjadi pertengkaran? Karena mereka tidak saling mencintai, tidak saling menghormati, dan tidak tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa artinya? Tenggang rasa itu adalah menghargai orang lain, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Oke. Selanjutnya adalah sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Pulau apa aja? Mas Akil, pulau yang di Indonesia sebutkan, pulau apa aja? Ada 38 atau berapa, Pak? Pulau-pulaunya, ada Pulau Jawa, pulau apa lagi? Sumatera, Papua, Sumatera, Mantan. Kalimantan, itu namanya pulau. Ya. Nusa Tenggara Selatan. Ya, Nusa Tenggara. Itu kalau Nusa Tenggara, nah itu provinsi. Maaf, typo. Iya.
Indonesia itu banyak pulau, banyak provinsi, banyak budaya. Kalau seandainya tidak bersatu, pasti akan terjadi perpecahan karena saling menjunjung tinggi budayanya masing-masing. Ya, untuk itulah meskipun kita berbeda, tetap harus bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, apa artinya? Bersatu. Beda-beda tapi tetap Nah, satu. berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Berbeda-beda provinsi, berbeda-beda pulau, berbeda-beda agama, berbeda Beda budaya, suku. beda suku juga, tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah cinta perdamaian. Ya, sebentar, Pak ya, ambil cas laptop dulu ya. Kalau ada yang orang yang membutuhkan harus kita apa? Tolong pintar. Di sini juga adanya persamaan dan kewajiban. Nah, kewajiban kalau Mas Mbak yang masih sekolah itu apa kewajibannya? Ya, cinta perdamaian. Kalau seandainya tidak cinta damai, kita sudah berbeda, beda budaya, beda agama, tidak cinta damai, yang akan terjadi adalah perpecahan. Kalau perpecahan terjadi, ya tidak ada bangsa Indonesia. Rela yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Setiap warga negara harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Tidak hanya TNI, tidak hanya Polri atau polisi, ya. Yang keempat, sila yang keempat. Ini. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini nilai yang tercermin dalam sila keempat, yaitu mendahulukan kepentingan bersama. Yang kedua, melaksanakan musyawarah. Yang ketiga adalah bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Ini kalau kalian di rumah pasti sudah dilakukan, ya. Contohnya mendahulukan kepentingan bersama. Jika kalian punya kakak, punya adik, biasanya akan mendahulukan kepentingan bersamanya daripada kepentingan pribadinya. Kalau melaksanakan kepentingan pribadinya, itu namanya egois, ya. Lebih karena dalam keluarga, makanya didahulukan adalah kepentingan bersamanya. Melaksanakan musyawarah, ini juga pernah kalian lakukan di rumah. Misalkan saat kalian mau pergi liburan, biasanya kamu usul ya ke pantai, terus adikmu usul mau ke gunung misalkan. Terus setelah akhirnya berdiskusi, bermusyawarah, akhirnya pergi ke pantai untuk pekan ini. Nah, itu adalah melaksanakan musyawarah. Nah, yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Ini juga pernah kalian lakukan di rumah, yaitu misalkan kalian marahan sama adik, kan nggak mungkin pukul-pukulan, ya kan? Terus akhirnya setelah saling memahami, akhirnya reda marahnya, terus baikan, saling minta maaf. Itu ya. Jadi nilai Pancasila itu sebenarnya sudah tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada di rumah, ada di sekolah, ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada ini sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap yang tercermin adalah bersikap adil, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Kalau dalam kehidupan di rumah bagaimana? Bersikap adil. Pasti orang tuamu, bapak atau ibu, pasti bersikap adil kepada anak-anaknya, ke kakak, ke adik, dan ke saudaramu yang lainnya. Itu pasti bersikap adil.
Suka bekerja keras? Pasti ayah dan ibumu pasti suka bekerja keras. Untuk apa kerja kerasnya? Untuk anak-anaknya agar menjadi anak yang solih dan solihah, berbakti kepada orang tua. Ya, untuk itu kita wajib hukumnya taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Ya. Ya, selesai. Ya. Untuk materi hari ini sebenarnya sederhana, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, nanti Pak Yan akan memberikan tugas di buku tematik. Tapi kalian harus baca dulu ya. Baca buku tematiknya. Nanti tugasnya ada di buku tematik. Kalian nulisnya harus di buku tematiknya. Tidak boleh di buku tulis, tidak boleh di kertas. Kalian harus mengerjakan di buku tulis. Di buku paketnya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, insya Allah tugasnya Pak Yan akan share hari ini. Kalian boleh kerjakan hari ini juga atau dikerjakan esok. Karena terakhir ngumpulnya besok pagi. Ya. Apakah tugasnya sulit? Tugasnya tidak sulit. Tugasnya sangat gampang, yaitu cuma membaca materi dan tugasnya ada di buku paket. Selain materi Pak Yan yang sampaikan hari ini, Pak Yan juga akan membagikan video nanti ya. Videonya nanti Pak Yan upload di GCR, bisa kalian ulang di YouTube, dan akun YouTube-nya Sinau Bareng Salbang nanti di subscribe. Boleh di komen juga, misalkan Mas Akil hadir, nah, biar komennya banyak. Oke. Nanti Pak Yan share di classroom-nya. Channelnya apa Pak? Channelnya? Sinau Bareng Salbang. Nanti Pak Yan share ya. Bahasa Jawa. Sinau Bareng Salbang. Channel video. Tugasnya nanti Pak Yan share melalui GCR. Iya, oh iya Pak. Oke. Nanti setelah ini nanti ada tahfidz. Nanti yang membuka Pak Yan juga. Tapi gurunya bukan Pak Jen, nanti Pak Fatur ya. Ya. Oke, siapkan buku tahfidznya juga. Siapa yang belum ngambil buku ini? Belum ngambil? Siapa? Saya Pak. Ya, siapkan buku tahfidznya. Kita akan tahfidz nanti bersama Pak Fatur. Belum ngambil? Belum. Nah, Belum ambil. yang belum ngambil ya ini sampai jam 12 di sekolah. Kalau seandainya Bapak atau Ibu ada luang waktu, boleh ngambil di sekolah ya. Biar belajar tidak mengikutinya. Oke, Pak Yan nanti berjumpa lagi setelah pas hari ini. Ada Pak Yan juga lagi. Ya. Pak Yan akhir. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dulu.